Rahman. Serilia Najibah. Nggak berangkat Bu, sakit. Oh sakit ya. Ya udah kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Nah hari ini kita akan belajar tema 5 berjudul ekosistem. Untuk tema 3 pembelajaran pertama ya. Dibuka halamannya aja ya. Kemarin kita sudah belajar apa sih? Ekosistem. Nah, pengertian ekosistem itu apa ya? Siapa yang tahu? Ayo, guru tunjuk ya. Ya. Mbak Joli. Tadi ekosistem tadi apa ya? Mbak Joli? Hubungan kembali antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian pengertian rantai makanan. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup menurut urutan tertentu. Kemudian ekosistem kemarin dibagi menjadi dua. Apa saja? Alami dan ekosistem buatan. Contohnya ekosistem alami apa? Suatu ekosistem sungai, dalam, hutan, lingkaran, dan padang pasir. Kemudian ekosistem buatan. Sawah, kebun, pemukiman, waduk, dan lain-lain. Pintar sekali. Kalian tepuk tangan. Nah, itu ada bacaan ya. Coba dibaca satu persatu ya, dibaca semuanya ya. Urut ya dari Mbak Joli. Rantai makanan dan cari makanan. Kebergantungan. Kebergantungan Antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Adi. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau jauh mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivore. Omnivore. Kemudian lanjutnya Mbak Dila. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan
zat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Zat antara lain yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ini ada istilah apa? Karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, udah tahu pengertian dari masing-masing istilah? Belum? Ada yang udah tahu? Oh, Belina kayaknya udah tahu ya. Karnivora tadi apa, Mbak? Pemakan daging. Terus herbivora? Pemakan tumbuhan. Omnivora? Pemakan segala. Nah, pintar segala. Jadi tadi apa saja? Karnivora pemakan daging. Herbivora pemakan tumbuhan. Dan omnivora pemakan segala. Di buku bacaannya tadi ada gambar ya. Itu disebut jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Kok bisa sih disebut rantai makanan? Karena peristiwa makan dan dimakan. Di situ ada gambar rumput ya. Itu sebagai produsen. Kemudian di situ ada gambar apa ya? Belalang. Belalang. Ya, nggak apa-apa Mbak Nina. Itu sebagai konsumen satu. Kemudian konsumen satu dimakan patah sebagai konsumen dua. Kemudian ada apa itu? Ular. Sebagai konsumen ketiga. Ular mati diuraikan. Kemudian seterusnya. Jadi yang digambar kalian ini namanya rantai makanan. Pengertian rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan oleh makhluk hidup menurut urutan tertentu. Nah, belalang ini tuh dinamakan omnivora, karnivora atau herbivora? Herbivora. Kalau kata karnivora. Ular omnivora. Hah? Ular itu masa omnivora sih? Karnivora. Ya, pinter sekali. Kemudian di halaman selanjutnya ada gambar apa lagi itu ya? Jaring-jaring makanan. Pengertian jaring-jaring makanan sendiri apa sih? Siklus rantai makanan yang terjadi saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Ini ada gambar apa saja? Pohon, ayam, elang, kodok, jangkrik. Masa itu ular sih? Ular. Ular ini ada ular kok. Oh iya, ada ular. Sama rumput. Jadi dua gambar ini adalah pohon dan padi ya, seperti padi ya, itu adalah produsen. Nah, pohon dan padi tadi sangat berkaitan dengan hewan-hewan yang ada di sini. Namanya saja tumpang tindih ya. Jadi saling berkaitan. Nah, kemarin juga sudah belajar mengenai pengertian biotik dan abiotik ya. Pengertian biotik sendiri apa, Mbak Dila? Komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang abiotik, Angel. Komponen yang terdiri atas Kemudian simbiosis itu ada berapa sih? Ada yang tahu? Ada 6 apa 3? 3. Ya, apa saja? Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Mutualisme itu
dari bunga. Nah, kemudian apa ya lagi ya? Mutualisme, komensalisme. Pengertian komensalisme ya, Mbak Nina? Komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan. Ini contohnya kan remora dengan ikan. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Contohnya apa? Contohnya atau juga apa yang biasanya di pohon mangga. Itu. Terus di simbiosis mutualisme tadi contohnya kan kupu-kupu dengan bunga. Nah, bunga sebagai apa? Kupu-kupu Konsumen. Pintar. Nah, kemudian Bu Guru mau memberi tugas membuat rantai. Ayo, Mbak Nina tidak boleh meniron loh. Sudah. Ayo dikumpulkan. Bu Guru koreksi. Oh, ini Mbak Nina membuat ekosistem ini kebun. Ini juga bisa disebut kebun ekosistem atau hutan ya. Ini yang dibuat kelompok A dan kelompok B. Sayur dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan kucing, kucing meninggal mati dimakan bakteri. Pohon, kambing, singa, ya, pintar semuanya. Tepuk tangan. Akhirnya kita sudah memasuki penghujung pembelajaran. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan berguna kelak. Jangan sampai lupa belajar dan jangan lupa 5M ya kalian. Ini kan masih masa